Cirinya para sayyid yang berasal dari wilayah Hijaz, tidak ada nama Yamannya, berarti beliau orang Hijaz. Karena kalau beliau dari Yaman pasti ada nama marga, nggak tahu itu Al-Aidrus, As-Saggaf, Al-Jufi atau siapa, itu nama wong Yaman. Jadi beliau lebih jauh, berarti wong sekitar Mekah sana, bukan dari Yaman. Nanti baru tahun 1832, 2 tahun setelah perang Diponegoro, itu didatangkan para Habib dari Yaman. Nah, itu belakangan gamel perang. Nah, itulah nanti diangkat oleh Belanda jadi kapten Arab macam-macam, itu orang-orang yang dari Yaman. Jadi cirinya orang Hijaz itu tidak menggunakan nama marga. Kenapa? Rasulullah sudah menghapuskan nama marga mulai zaman dulu. Kan itu sudah ada yang menggunakan nama marga. Itu sebabnya kalau orang masih punya nama marga berarti bukan wong Hijaz. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Kiai Agus Sunyoto. Beliau sudah meninggal, akan tetapi karyanya, tausiahnya bisa kita nikmati hari ini. Termasuk beliaulah yang mengarang Atlas Wali Songo, saudara-saudaraku. Yang mana di buku Atlas Wali Songo itu beliau menyertakan artefak-artefak peninggalan sebagai filolog, sebagai bukti otentik bahwa rekam jejaknya Wali Songo itu ada loh. Ini sangat menarik dan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Beliau menjelaskan kepada kita semua, ya kan, antara dzurriyyah Nabi yang berasal dari Hijaz dan Yaman itu beda, gitu loh. Kalau dari Hijaz itu namanya Sayyid dan Syarif, bukan Kabib. Kalau Kabib itu dari Yaman, itu yang pertama. Terus yang kedua, ciri khas dzurriyyah Nabi itu kalau dari Hijaz itu tidak pernah menisbatkan kepada marganya, itu menisbatkan kepada tanah kelahirannya, gitu loh. Sangat jauh beda dengan Yaman gitu. Yaman itu menisbatkan dirinya kepada marganya, padahal penisbatan kepada marga ya itu sudah dihapus di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Islam datang itu menghapus perbudakan. Zaman baginda Nabi ada istilah perbudakan, itu dihapus. Jadi jelas ajaran Islam itu sesuai dengan Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang lebih mulia di hadapan Allah itu bukan karena marganya, nasabnya, bukan, akan tetapi karena ketakwaannya. Sejauh mana orang tersebut takwa, takutnya kepada Allah itu sejauh mana, itu loh. Jadi tradisi jahiliyah lebih mengedepankan marga itu, Al-Idrus, terus apa itu, As-Saqqaf, wah macam-macam lah, banyak banget itu. Ba'abud, wah Semit, oh banyak. Ini adalah tradisi jahiliyah, termasuk at-tafakhur bin nasab, selalu bertafakhur, selalu merasa besar dengan mengandalkan nasab. Ini salah satu tradisi jahiliyah yang sebenarnya itu di zaman baginda Nabi itu sudah dihapus gitu loh. Dan Kiai Agus Sunyoto juga menjelaskan kepada kita semua, yang dzurriyyah Nabi yang dari Hijaz itu abad 14 itu sudah menyebarkan Islam di tanah Nusantara. Sedangkan para Kabib itu pasca perang Diponegoro selang 2 tahun. Perang Diponegoro itu kan 1825 sampai 1830. Nah, selang 2 tahun itu besar-besaran eksodus Belanda mendatangkan orang Yaman dipekerjakan 1832. Karena orang Yaman itu sudah ada, maksudnya ada beberapa orang Yaman yang ada di Nusantara dan mereka terbukti itu
membela Belanda gitu loh, sudi bekerja sama dengan Belanda gitu ya. Dan ini menarik, 1832 eksodus besar-besaran. Terus dijadikanlah orang-orang Yaman ini kapiten-kapiten di seluruh Nusantara, nah, untuk dipekerjakan menjadi jongosnya Belanda. Nah, kita harus tahu ini sejarah, dan sejarah itu sekalipun pahit harus kita publiskan, harus kita sampaikan gitu loh. Sebagaimana Kiai Agus Sunyoto ini menyampaikan kepada kita semua sebagai edukasi. Makanya kalau hari ini ada tabib yang ngomong, yang mengislamkan orang Nusantara, golongan mereka, ya mohon maaf, salah besar itu. Itu hanya mengaku-ngaku saja tanpa ada bukti sejarahnya gitu loh. Beda dari Hijaz itu 14. Jadi sebelum Kabib datang ke Nusantara 1832 ya, terus yang membawa itu VOC Belanda, orang Nusantara sudah memeluk Islam gitu loh. Ini sejarah yang harus betul-betul kita catat. Ya jangan ta'assub, jangan fanatik buta gitu loh. Kita harus objektif. Ini Kiai Agus Sunyoto ini jauh sebelum Rapi Nasab beliau sudah menyampaikan seperti itu. Ya, iya kan? Karena ada beliau ahli sejarah dan beliau berbicara seperti itu bukan karena benci kepada Habib Dobolowi, tidak. Ini harus disampaikan. Ini kebenaran yang harus dipubliskan, yang harus disampaikan biar anak cucu kita tidak kepaten obor, saudara-saudara. Makanya kita bisa menyimpulkan gaya orang Yaman dan gaya Wali Songo yang notabene berasal dari Hijaz itu beda gitu loh. Seperti yang kami sudah sampaikan di atas gitu loh. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Agus Sunyoto. Wali Songo menisbatkan dirinya kepada tanah kelahirannya. Al-Qudusi itu berarti kan gitu, dari kelahirannya. Nah, sangat berbeda dengan Habib. Istilahnya juga beda. Habib, kalau Wali Songo itu Sayyid dan Syarif kan gitu. Ini sejarah yang harus betul-betul kita perhatikan agar kita tidak kepaten obor. Makanya kalau ada Habib yang mengatakan bahwa yang berjasa besar di Nusantara ini golongan mereka, yang dobos lah, dobol itu tidak benar. Nah, itu mengelabui kita, mengibuli kita gitu. Jadi jelas. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Agus Sunyoto ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua bahwa yang berjasa mengislamkan kita di Nusantara ini ya dari Hijaz, para Wali Songo. Ini luar biasa, para Wali Songo yang betul-betul bisa membaur dengan warga pribumi sehingga sukses menyadarkan pribumi, mengislamkan orang-orang Nusantara kan gitu. Dan diterima tentu seperti itu. Sangat jauh beda dengan Habib kan gitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.